Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan. Nomor induk mahasiswa 25404 11295, LPTK dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengajar di SMP Negeri 1 Jetis dengan materi Ikhlaslah Beramal. Selamat menyaksikan, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing murid-murid ya. Baik, pada pagi hari ini kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Oh ya, boleh, silakan Mas Luai. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi ini, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Mulai. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk dalam pembelajarannya? Ada? Tidak ya? Ya. Untuk selanjutnya, Bapak akan menanyakan kabar. Ya. Jadi kalau Bapak bilang, bagaimana kabarnya murid-murid semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya. Siap belajar hari ini murid-murid? Siap, semangat, mantap. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak punya ice breaking. Nah, ini nanti ice breakingnya kita akan menyanyi Balonku Ada 5. Untuk balonku ada 5 nanti dengan menggunakan pulpen. Jadi nanti berhenti di siapa, silakan nanti persiapkan jawabannya ya. Nanti pertanyaannya akan saya berikan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kelabu, merah muda dan biru, meletus dengan hijau tua. Ya, kira-kira berhenti di siapa? Sabria. Baik, Mbak Sabria, silakan maju ke depan. Ya, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ya, silakan maju ke depan sini. Ikhlas berarti mendapat ridho Allah. Ya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tepuk tangan dulu buat Mbak Sabria. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan memaknai atau penjelasan tentang ikhlas beramal. Yang kedua, menunjukkan contoh sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memecahkan masalah ikhlas atau perilaku yang tidak ikhlas. Baik, ada video ya. Ini akan Bapak mulai. Silakan diperhatikan. Silakan nanti kalau ada yang mau berpendapat saya perhatikan ya. Ya. Baik, dalam video tersebut ada yang ingin mengutarakan terkait video yang sudah Bapak tampilkan mungkin? Silakan. Ya. Silakan. Apa Mas? Video tadi menyadarkan kita bahwa berbagi tidak kita kaya. Siapapun yang kita berikan pasti akan bermanfaat untuk yang diberikan. Betul sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Loa ya. Ya. Seberapapun yang kita berikan, insya Allah nanti Allah akan membalasnya berlipat ganda. Ya. Walaupun kita memberikan 10.000, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Menjadi berapa? 5 kali lipat atau 50.000. Betul sekali ya. Nih ada dalil ya. Ini adalah Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyimah. Oke, bagus yang laki-laki. Sekarang bergantian dengan perempuan. Ya.
wa ma liya'budullaha mukhlisina lahu. Dari kandungan ini dapat disimpulkan bahwasanya kalau kita ingin menjalankan ibadah itu harus ikhlas, ya kan? Untuk taatnya kepada Allah dengan cara apa? Istiqomah. Istiqomah menjalankan sholat. Apalagi sholatnya misalnya sholat apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, dari 5 sholat itu, kalau kita istiqomah menjalankan tepat waktu, ya maka Allah akan membalas kebaikan kalian berupa pahala. Dari pahala akan menjadi apa? Surga, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada asesmen awal. Silahkan kalian HP-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Baik, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah, nanti akan keluar kelompoknya. Ya kan? Ditulis itu ada nama, nomor absen, sama kelas. Ya. Kalau sudah masuk semua ya, di dalam laptop ini sudah masuk semua datanya, maka untuk pembagian kelompoknya sesuai dengan asesmen kalian yang sudah dikerjakan ya. Silakan untuk nanti kelompok 1, silakan nanti di sebelah sini. Oke, silakan boleh berkelompok dengan teman-temannya. Sudah ya? Ya, baik. Untuk ketua kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD ya. Nanti akan Bapak bagikan petak berupa kertas asturo. Silakan kamu kerjakan di kertas ini ya. Nanti yang digunakan yang warna ya, warna hijau. Baik, perhatikan. Nanti kalau sudah selesai di buku tulis kalian, silakan bisa dikerjakan di kertas astronya. Nanti di tengah itu nanti dikasih judulnya sesuai dengan judul kisahnya tersebut tentang apa. Nanti baru di kertas astro kalian masing-masing ya. Kertas astro itu nanti adalah jawabannya. Nanti LKPD-nya dibawa pada saat presentasi di depan ya. Oke, nanti untuk yang presentasi seperti yang Bapak sampaikan, silakan nanti yang 2 orang memegang kertas, nah yang 3 orang membacakan, ya. Sebelah sini. Ya, ada yang membacakan soalnya, ada yang masih jawabannya. Atau jawabannya juga boleh. Misalnya, pertanyaannya apa di sini? Apa yang dilakukan teman-teman Siti saat ujian? Teman-temannya Siti saat ujian. Kisah itu. Boleh apa Mas Nuai? Gantian. Ini sing nabel ke spidolnya ada nggak? Untuk yang kelompok sudah selesai, ada yang sudah selesai kelompoknya? Belum. Nah, 3 menit lagi ya. Dibantu, kancane ya. Biar segera selesai. Ya baik, untuk kelompoknya yang sudah kelompok 4 sudah selesai ya? Kurang sedikit. Ya. Baik, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, kita mulai presentasi dari kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Ya baik, silakan bisa dibuka salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kisah donatur tanpa nama. Siapa tokoh utama dalam kisah ini?
tokoh utama dari kisah ini bernama Dimas. Dalam kegiatan apa Dimas beramal? Dalam program bantuan anak yatim. Mengapa Dimas tidak menuliskan namanya di daftar donatur? Karena Dimas ingin membantu dan jika menulis namanya akan berubah niatnya. Bagaimana reaksi guru terhadap sikap Dimas? Guru memuji sikapnya dan berkata, ikhlas seperti ini yang perlu kita teladani. Perhatikan. Bagaimana tindakan Dimas menunjukkan keikhlasan? Karena menyumbangkan barang tanpa pamer atau tidak menyebar-nyebarkan. Apa perbedaan antara Dimas dan orang yang beramal untuk pujian? Kalau Dimas berniat benar-benar mau membuat dan ikhlas, kalau beramal untuk mendapatkan pujian itu tiada niat untuk membantu melainkan ria. Ya gantian. Yang ketiga, pembicaraan yang ketiga. Apa bahaya riak bagi seorang yang beramal? Jika orang beramal untuk riak, itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutmu, bagaimana cara menghindari riak dan dalam beramal? Cara menghindari sifat riya saat beramal adalah memperbaiki niat agar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaat beramal secara diam-diam? Dapat menjaga keikhlasan dan menghindari riya. Tuliskan rencana kegiatan sosial yang bisa kamu lakukan secara ikhlas seperti Dimas. Memberi pensil atau pulpen teman yang tidak mempunyai secara ikhlas dan semata-mata hanya menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4 mengenai kegiatan presentasi hari ini? Ya. Siapa? Tunjuk jari. Oke, Mbak, silakan. Ya, bagaimana agar kita tetap ikhlas niat kita, agar tetap ikhlas dalam menjalankan kegiatan tersebut. Ya, silakan. Yang menjawab siapa? Ya, boleh. Ya. Luruskan niat sejak awal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan peduli pada pujian orang lain. Oke. Betul ya? Jawabannya ya, jangan sampai peduli terhadap orang lain. Kalau kita ingin membantu, ya kita kalau ingin membantu, jangan sampai niat kita biar dilihat orang lain, ya kan? Ya. Baik, silakan kembali ke tempat. Ya. Beri aplaus kepada kelompok 4. Bagaimana kalau niat kita agar tetap lurus, ya kan? Agar tetap lurus dan bisa bernilai ikhlas kepada Allah. Tadi sudah dijawab bahwasanya kalau kita mau niatnya ikhlas, tidak boleh sampai dilihat orang lain, jangan sampai dipuji, ya kan? Kelompok 1, ya silakan maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Siapa nama tokoh utama dalam kisah tersebut? Nama tokoh utama dalam kisah tersebut adalah Hasan. Untuk siapa Hasan memberikan makanannya? Hasan memberikan makanannya untuk Pak Umar. Mengapa Hasan memilih memberi di malam hari? Karena Hasan tidak ingin dilihat oleh orang lain ketika sedekah. Ia hanya ingin Allah saja yang tahu. Apa alasan Hasan tetap diam meski dipuji temannya? Karena ia tidak mengharapkan pujian atau imbalan. Bagaimana tindakan Hasan menunjukkan sikap ikhlas? Sikap ikhlas Hasan ditunjukkan melalui tindakannya yang memberikan sedekah di malam hari secara diam dan tidak ingin diketahui atau dipuji oleh orang lain. Dibandingkan tindakan Hasan dengan seorang yang memberi bantuan sambil difoto untuk diposting media sosial,
Hasan hanya ingin Allah yang tahu, sedangkan jika memberi bantuan di foto itu dia ingin orang lain tahu. Menurutmu bagaimana menjaga niat tetap ikhlas saat beramal di zaman sekarang? Yaitu berkat niat awal dengan hanya mengharap ridha Allah. Lakukan amal secara diam-diam dan banyak berdoa memohon keikhlasan. Apa manfaat dari sikap Hasan bagi dirinya sendiri dan masyarakat? Manfaatnya untuk diri Hasan adalah mendapat pandangan atau sikap yang baik dari masyarakat setempat, dan manfaat untuk masyarakat adalah merasa terbantu dengan tindakan kebaikan Hasan. Tuliskan satu rencana amal yang bisa kamu lakukan secara ikhlas seperti Hasan. Mengajari teman tentang materi pelajaran yang belum paham dengan tujuan supaya teman lebih paham dengan materi tersebut. Ya, baik. Dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Dari presentasi kelompok 1 silakan bertanya. Ya, dari kelompok 4 ya. Silakan bertanya. Ya, silakan. Karena Hasan hanya ingin kebaikannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Silakan kembali ke tempat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kita sudah masuk di refleksi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kira-kira ada yang ingin merefleksikan dalam pembelajaran hari ini? Silakan tunjuk jari. Menurut saya pembelajaran hari ini sudah sangat baik. Murid belajar mengenai ikhlas beramal melalui cerita yang berbeda sehingga saling belajar dari kelompok lain. Ya. Dari Mbak Alia Sabria, ya Mbak Sabria mengatakan bahwasanya ketika kita ingin belajar ikhlas, kita belajar dari apa? Dari kisah-kisah yang sudah disampaikan kepada teman-teman ya, sudah dipresentasikan ya. Ada lagi satu lagi? Ya, silakan. Menurut saya materi ikhlas beramal ini sudah baik dengan berkelompok. Murid diharuskan untuk berpikir kritis secara bersama-sama. Berkelompok menjadikan kami semakin kompak dan solid. Oke, bagus. Baik, kita sudah masuk di kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk saat ini ada yang mau menyimpulkan dari awal pembelajaran sampai akhir? Oke, Mbak. Silakan, Mbak Ninda. Menurut saya, pembelajaran hari ini mengajarkan kita untuk selalu ikhlas dalam melakukan segala hal. Pasti ada hal baik di kemudian hari dari perbuatan baik yang dilakukan di hari ini. Tepuk tangan dulu buat Mbak Ninda ya. Dari kegiatan tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita kalau bisa belajar dari ikhlas beramal. Ya, jangan sampai kita lihat orang lain. Ya, kalau ingin mengharapkan ridho dari Allah. Terakhir, ada asesmen formatif. Silakan kamu buka HP-nya kembali. Silakan dikerjakan di situ. Ada tindak lanjut berkaitan tentang asesmen formatif. Ya, setelah pembelajaran ini. Bagus ya. Sudah masuk semua datanya di sana ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir adalah tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, jadi kegiatan hari ini silakan kalian tulis, jadikan PR di rumah. Ya. Jadi PR di rumah adalah setiap murid membuat 3 perilaku ikhlas di kehidupan sehari-hari dan dikirim melalui aplikasi Padlet. Untuk selanjutnya kita akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau memimpin doa? Silakan. Oke, Mas Loai, silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Pak Adan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.